Hadirkan ini Pak, ini hanya adalah tafaul, senongan. Kenapa telur itu ada maknanya? Kenapa batang pisang itu ada maknanya? Cuma namun rito menatu gatu pasar di sibo pasero. Kemana nih pelasti gantung. Orang tua dulu itu hanya menggantung telur. Nah sebair telur simbol manusia. Maka dari gaga telur makan jalibunna, tidak ada manusia yang sempurna kebaikannya. Telur itu ada tiga, ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Manusia itu tiga, ada ucapannya, ada pikirannya, ada hatinya, kalbunya. Kadang pikirannya tidak sejalan dengan kalbunya, ucapannya kadang tidak sejalan dengan pikirannya. Angka tahu yo kirite maka kanja apa kalian na, tapi ya kong kana pau mapat dido cilin na taro. Iya tu tahu pada talo eko makanja olina, tapi sigaru launa si bersalakan na talo amporo sana. Ya nang kata maka kanja modele na maka jakong kana pau tahu amporongi itu. Ya, sebenarnya di situ. Kemudian telur itu menyimbolkan agama. Kenapa? Syariat, hakikat dan ma'rifat. Syariat itu kulitnya, hakikat itu kuningnya, ma'rifat itu putihnya, ma'rifat itu kuningnya. Makanya orang bersyariat itu adalah mensucikan dirinya. Sebenarnya di situ kuncinya Pak. Makanya itu pasang, batang pisang juga begitu. Degaga majeko, artinya ambil sifatnya Rasulullah itu al-amin, melempu, yaitu ampe dega batanguti majeko. Makanya falsafah bugis itu tato bata ko nasaba lempu mu besikal di nasaba gatang akawali ko nasaba ada tonga musanri rindo ambo tamak pasilangan ale sipa na wae na ale maria wae manamega kegunan na lopa dan dari pancaji. Itu sudah memberikan jaminan untuk kita. Makanya upasangnya Pak Bu, ye ini angkai mamaulu okoko tamakir ranaka macila katongan. Walaupun nanti ada yang membidahkan maulid Pak, ada itu yang tidak maulid karena menganggap bidah. Saya menantang itu. Kalau ada yang mengatakan bidah, saya mengatakan itu keliru. Suruh belajar ulang. Magai nasabak maulid itu bukan hukum, dia bukan syariat, dia syiar. Peringatannya itu bisa dihukumi ketika apa yang dilakukan di dalamnya. Sama di gelas Pak, tidak ada hukumnya. Apa hukumnya gelas? Tidak ada. Dia ditakdirkan ada, tapi ketika dia dipakai minum ketika buka puasa, dia menjadi sunnah. Tapi narekui pakai minum minuman keras, maka dia menjadi haram. Nanti ada hukum ketika difungsikan. Pisau itu tidak ada hukumnya, dia cuma ditakdirkan ada. Tapi ketika dia dipakai menyembelih leher binatang kurban, maka dia menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi kalau dipakai mancang itu weniala gagana, maka dia menjadi haram karena fungsinya. Maulid ataupun maulud itu tidak ada hukumnya. Tapi ketika orang melaksanakan dengan mendengarkan ceramah bersedekah, kemudian ta'lim, kemudian bersolawat, kemudian mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, maka dia menjadi sunnah karena perbuatan di dalamnya. Bukan maulidnya, tapi perbuatannya menyebabkan dia tertarik ke situ. Tapi ya kumalagaitan lo tahu na puja ni andrewe, maka dia menjadi haram. Itu karena perbuatannya. Nah, makanya maulid bisa haram dan itu bisa menjadi sunnah hanya karena cara pelaksanaannya. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu mengharamkan maulid syiar rafidah yang melempar-lempar makanan ketika orang bermaulid dan bergoyang-goyang. Itu yang diharamkan, bukan semua maulid. Nah, makanya di Imam Maulu patatongi burat. Nah, pemala telonnya todokan. Yang penting dia niat lagai matu. Apa sifat na nabi tamelo yala. Yaitu sifat na nabi tamatan resiri. Dia nalai gagai ko dia nialing. Apalagi nalang ngalena dia memang menangka. Apalagi malagai dia memang. Meka mitay matu nulai perang. Iya. Iya tiya sange baraka ya lepi. Iya, namo na palin na gagate ko din na persilakan hindi na baraka. Namo ya todo kang kuburai ko din na kana baraka. Mana ka baraka na di panilik ko. Mereka mitay matu. Lega perang. Tapi makun remi tu malah talo Pak, dito na makun aronewe. Ulama kita dulu itu hebat. Iroto Pandrita Tariolo jago. Magai, karena dia bisa mengetahui sesuatu, artinya mengambil ibarat yang besar. Seperti yang dihadirkan ini Pak, ini hanya adalah tafaul, senongan.
Kenapa telur itu ada maknanya? Kenapa batang pisang itu ada maknanya? Cuma namun rito menatu gatu pasar di situ pasero. Kemana nih loh? Pelasti gantung. Orang tua dulu itu hanya menggantung telur. Nah sebair telur simbol manusia. Maka dari gaga telur makan jalibunna. Tidak ada manusia yang sempurna kebaikannya. Telur itu ada 3, ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Manusia itu 3, ada ucapannya, ada pikirannya, ada hatinya, kalbunya. Kadang pikirannya tidak sejalan dengan kalbunya, ucapannya kadang tidak sejalan dengan pikirannya. Angka tahu yo kirite maka kanja apa kalian na, tapi ya kong kana pau mapat dido cilin na taro. Iya tu tahu padai talo ko makanja olina, tapi sigaru launa si balsalakan na talo amporo sana. Ya nang katahu maka kanja modele na nama kajakong kana pau tahu amporongi itu. Sebenarnya di situ. Kemudian telur itu menyimbolkan agama. Kenapa? Syariat, hakikat dan ma'rifat. Syariat itu kulitnya, hakikat itu kuningnya, ma'rifat itu putihnya, ma'rifat itu kuningnya. Makanya orang bersyariat itu dalam mensucikan dirinya. Sebenarnya di situ kuncinya, Pak. Makanya itu pasang, batang pisang juga begitu. Degaga majeko, artinya ambil sifatnya Rasulullah itu al-amin, melempu, yaitu ampe dega batanguti majeko. Makanya falsafah Bugis itu tato bata ko nasaba lempu mu basikal di nasaba gatang akawali ko nasaba ada tonga musanre rindo ambo tama pasilangan alay sipa na wae na alay maria wae manamega kegunan na lopa dan dari pancaji. Yang kedua, pisang itu kalau berbuah pasti jantungnya kelihatan. Dia pita buana, tatai jantungnya jolo. Itu pesan. Apapun yang kamu lakukan, awali dari hati keikhlasan. Itu kuncinya. Nah, petu lokai kodenang kana buah ditebang pasti menre macoli. Dia namanya lo mate. Begitu juga manusia sebenarnya, jangan meninggal sebelum ada kebaikan yang kau lakukan. Makanya masjid dibangun di mana-mana asumbangi aja tamaseke. Ya nang kamu sumbang atau ku masigi ang kabulata ku surugan mo dita sampajang. Iya. Nah dijanjikan membana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangunan istana kilalan na surga. Dan itu janji Nabi, tidak pernah mengingkari janjinya. Nang katau masumba pak namo de na sampaja tatang kebolano ku surga. Demi natama. Iya, karena bukan dijanji masuk surga, dijanji miyaki buar bola. Tapahan nih, aja kita masalah paham. Makanya hadis itu kita lihat ujungnya. Lihat ujungnya, apa penjelasan terakhirnya? Sama as-sadaqatu tadfa'ul bala. Ya ropas sidakena tola abalae. Jadi musibah kalau mau ditolak, biar tidak berdoa, cukup sedekah. Karena sedekah malaikat yang mendoakan. Kamakiro apa itu pas sedekah Pak dongeng malaikat. Makanya Nabi mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Magi nang katau silap potona, dalena bengkele emelodala. Kan begitu. Dau mardakum bis sedekah, burainilah samuna sabab sedekah. Makanya sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah sebab itu menjadi doa. Doanya para malaikat. Maka tapi ku carana, maaf itu 5 sumba muka ustaz, 5 lah sama toka. Oh, pada saya sumbagatta. Angka tingkatannya sumbangannya. Sumbangan yang paling tinggi, tapi jarang mulai-mulai Pak. Yang paling tinggi itu yang bisa menyembuhkan penyakit. Menurut guru kami, ketika kami ngaji tasawuf, agak napodangi. Nah, angka tu pas sedekah, wadiyalah amal sol bertawassul, dipakai bertawassul. Ya kongka musibah karena ko ilauno, angka agaga menghadapi ilauno, maka dan pas sedekah aku biasa makopongi, degaga harapkan kecuali pamaseta, talenga po baraka na tapalepa ka pulo ko masalah. Yan na biasa bertawassul dengan amal soleh. Kaya pas sedekah taniyar maka karena Allah 10.000 tanpa nama 100.000 tania. Kaya pale. Iya ko angkat ang milaw sumbangan, iya lengi goncingon roa dita. Di pajik nalay tak kada nalamanang. Iya, itu sedekah yang paling tinggi. Dan jarang orang mampu melakukan. Ada orang kaya itu di Mesir yang menjadi donatur beasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.
itu kunci peti onrodi na meto na lengi bandahara na lazat ya kuna dapi watuna na lebami kunci na kadang kelo no mole aja na witai ambil sesuai yang kau butuhkan itu ya kong kapangilo sumbangat taling kunci onrodi ta kadang katasak kelo no mole wal susah itu Pak panamustasi dia tu nule perang. Iya, tapi kalau mampu lakukan itu bisa dipakai bertawassul dengan amal soleh. Magai nasabak demu nilai waram-param muloh yolona Allah Ta'ala. Ya wana ya roh masih ada tingkatan di bawahnya. Bersedekah tidak mengetahui jumlahnya. Peko carana. Ya kau lalu cilengange, akapajangi ambil uang 1 lembar 2 lembar jangan ketahui uang berapa. Itu hadis qudsi. Maka dia Allah Ta'ala nigi ataku malengak dia na bilangan ngana lengak dia tu bilangan yu parewakangi. Nah, itu juga bisa dipakai. Yo pu idi gatangi di siratu sorong pe pertama. Salah cabuk igare nasa. Itu kalau ya ko 50 sabu na sorong dia na 5 sabu. Wah, ya nanya. Ah, ini jadi masalah. Kemudian sumbangan yang turun dan turun. Itu tingkatannya, Pak. Ibadah juga begitu, ada tingkatannya. Keikhlasan juga begitu, ada tingkatannya. Maka semua ibadah itu bertingkat-tingkat. Tapi upasangi Nabi sudah kasih kita peluang. Kega metola. Ya magalai mapuasa ukui puasa na matu na tama suruga. Ya magalai masidaka si pasidaka na napake tama suruga. Ya makanjai sampajana, ya makanjai semua orang akan melewati jalurnya masing-masing. Aja tak ada denang kan runtuh ya anu masumbang. Memang denang kana sumbang, tapi zikirnya orang sempurna. Dia nanti akan mendekat kepada Tuhannya melalui zikirnya. Jadi dia capak pada tarupa tahu. Iya. Pak Deto tu kagak tahu Pak suku, dia kagak tahu ke suku tu tak ke istilahnya kehidupan tidak ada. Pasti ada kekurangan. Kemudian saya wasiatkan, makanya ini tadi sudah ada. Tapi saya wasiatkan tentang kehidupan Rasulullah di bawah sifat Nabi Ta'ala ama kampung. Dia malah saulu Pak Lurah, dia malah saulu Pak Kapolsek. Dia masih sepajas, dia agak kara-kara na patu tahu. Agak ajak tasusaiwi pada tak rupa tahu. Ya benar. Ama kampungnya Pak. Dia agak lagah. Iya, ia bawa sifat dan dia Nabi Ta'ala ya. Ajak tasusai pada tak rupa tahu. Ya kubasarana yassir wala tu'assir. Mudahkan, jangan persulit. Imange aja nama lampe bacata tendre nyutuna tena tuling kamu pelago iya aja tak selesai makmum iya ro bawar apa iya tu tolong mak bere jama katau masih kat jambang katau masih kat teming katau engkau urusan katau tahu kasusana katau tahu engkau melo na wajah katau tahu lepami katau mata makai kan banyak. Maka Nabi mengatakan ketika engkau menjadi imam pendekkan bacaanmu, ketika engkau sholat sendiri maka engkau panjangkan karena tidak ada orang yang terbebani. Coba itu imam Pak, makanya diimangi aja terselesai. Maka apa tu imam kan itu matola tolato tulitin tu nai mon rima kon apa ni aki sholat tu di bulu wah napi itu mak dandu. Ini penting saya wasiatkan. Tapi si balikana ini makmunge aja to tasesai pu imam. Napai talu ayat na baca to 5 semen ni betul kan roko no. Nang ke makmum mako sijak na memang dek. Iya ini mako lakai aja tasusai beneta. Isuro denele di balanca. Ele si di balanca tas 10 bisa busulam. Nang kalakai makor bacaan surah Yasin na masih jama kapo. Kami tu lakai makakat di. Dito kagak kowe. Kikirigan la temborako kalau bocakong. Iya, itu. Bayine aja to sesusai lakai ta. Makabi deni jampangi. Na iya tu roane we komendre syahwatna si tangga mi otak na makan. Error memang tahu Pak dari tadi kilo kantor itu masalah itu iya makanya itu makunre mesti memahami itu kaidah mudahkan supaya ilmu yang idale tapu Allah Ta'ala
na pasanga to tomato riolo makada iko patujo nga ngidal le alemu. Makanya ya kumakunre manginlaw tu itu dimudahkan itu. Iya. Biasa mo ditilaw ko lakay ta. Denang ka. Oh, makunro memang. Pajaiwi. Iya. Makanya wanita itu diatur dalam ilmu hikmah. Kalau kita ngaji ilmu hikmah, beberapa kitab seperti Kanzun Najwa Surur, karena Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, kemudian kita juga bisa buka di kitab Ta'limu Ta'lim Imam Sarnuji, kemudian dalam Tabaqatus Syadidiyatul Kubra, itu banyak kitab-kitab hikmah itu yang cuma saya dulu tidak berani. Seperti Ahkamul Asma' itu saya tidak berani baca, karena memang harus bimbingan ulama. Jadi ada beberapa kitab itu saya tidak berani. Beberapa kalau tidak bisa, harus ulama yang menuntun supaya pemahaman itu tidak keliru. Sama kalau makun raya menunjuk itu jangan pakai jadi telunjuk, Bu. Menunjuk seperti ini. Jadi kumat jaloki itu indok lima tak terpakai seperti ini. Aja maka itu, tapi pakai jari ibu jari. Itu semua ilmu hikmah itu. Itu banyak. Kenapa diatur betul itu? Saya sering ceramahkan, jangan menggunakan pakaian sebagai lamp. Itu menolak rezeki 60 hari, 40 hari. Kak biasa dia lulu ke wajujui pakewe. HPW ya lulu ke nguku wajujui kacamata ya itu menolak rezeki selama 40 hari. Iya, itu di kitabnya Imam Sarnuji. Menggunakan sisir yang ompong. Angkat tujak kadea 10 nisinna. Oh, itu yang membuat rezeki itu susah. Kemudian menggunakan pakaian yang robek itu tidak boleh. Makanya Nabi itu sekecil apapun robeknya pakaiannya pasti dia jahit, karena dia tidak mau pakai dalam keadaan robek. Kenapa? Itu yang membuat orang pakir. Nanya anak emakokwa baru sulara nana sope. Betul. Padahal itu sudah dilarang dalam agama. Tidak boleh menggunakan pakaian yang robek. Nana sengaja tema kokwa mira isulara nana sope. Sope utuna, tidak bisa itu. Itu yang orang tidak paham, Pak. Itu yang bahaya. Makan di tempat tidur itu menutup aurat. Makanya ketika ada anak gadis makan di tempat tidur itu bisa sampai itu tidak bisa laku. Itu karena auranya tertutup. Itu di kitab ada. Sandar di daun pintu itu juga menolak datangnya rezeki. Menyapu di malam hari itu mengeluarkan malaikat rahmat dari rumah. Mengosongkan tempat air di malam hari itu akan membuat anak-anaknya pakir. Itu semua, Pak. Makanya orang tua dulu itu mengatakan pemali. Pemali itu larangan ilmu hikmah. Pemali maserikowani, pemali yang lulu kangojui, pemali mengemang ukwa denge. Itu kenapa dia selalu pakai pemali? Karena kalau kau lakukan tidak berdosa, tapi mempengaruhi kehidupanmu. Itu termasuk makan itu kan sudah diatur. Itu tidak boleh melangkahi, Pak Bu. Bisa kan kata umandre mate kalimana kebalik yulo nang kamanu manu enala pades kapator ilimana. Iya, itu dalam ilmu hikmah itu tidak boleh. Kita bisa buka kitabnya Imam Sarnuji. Kenapa? Orang yang mengambil makanan yang jauh darinya itu harus mengurus rezekinya baru dia bisa dapat. Tapi ya kong kata okwemi yulo nanala, maka orang yang akan menguruskan rezekinya untuknya. Tahu patujo ngidalle. Aja tamaselong. Itu makanya Nabi ajarkan itu. Sama kalau perempuan makan, itu dilarang buka bibirnya. Ya maki aja tak buka isumpata, itu ditutup. Hanya mengunyah itu baru bergerak rahangnya. Jadi aja tak cepat-cepat. Itu tidak boleh. Wanita itu kalau makan itu menutup. Kenapa? Supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Paham nih? Iya tuh timuria se nama kun raya korapa, namo timuria wana rapato. Tapahan nih, ya kau dia mau patapahan ni makun rutongan nih. Iya, makanya ilmu itu kan begitu, Pak. Ada ilmu fikih, ulamanya disebut fuqaha. Ada ilmu tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau ilmu tasawuf itu ulamanya disebut mursyid. Makanya beda. Kalau persoalan akidah, tanya ilmu tauhid. Namanya teologi ilmunya. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Kalau ilmu fikih, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Nama ulamanya disebut fuqaha. Kalau qalbu, itu ulama tasawuf. Makanya disebut mursyid. Mazhabnya ada Qadiri, ada
tahlaki, ada tasawuf saksili, ada sadiri, itu banyak. Ada khalwatiyah samam. Kalau mau khusyuk dalam sholat, tanya ulama tasawuf. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, tanya ulama fikih. Kalau mau mengenali Allah dengan seluruh sifat-sifatnya, tanya ulama tauhid. Sama juga orang sakit. Kalau jantungmu sakit, datang ke dokter jantung. Kalau kulitmu, datang ke dokter kulit. Aja na jantungmu bermasalah, lo kok ke dokter kulit, dia nulis runtuh itu. Ini banyak orang pak mau khusyuk belajar fikih, tidak bisa. Harus belajar hakikat. Makanya mereka kata Allahu Akbar, dia nulis. Tidak bisa, karena dia pakai fikih jalurnya, tidak bisa. Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kenro kau mau monro, dimanapun kau menghadap pasti dia ada. Makanya Allah itu tidak dipikirkan, tapi dirasakan kehadirannya. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi aja tapi kiri ki Allah Ta'ala. Yana tu nak ada pikku carana ngarana dia nak dirita apa nemu manawa-nawa yang dipakai merasakan kehadirannya. Makanya ada orang takbir itu langsung serai bulu-buluna, itu diberikan oleh Allah khususnya. Ada juga orang takbir kadang air matanya menetes, itu hadiah semua yang diberikan oleh Allah karena merasakan kehadiran, bukan mencari di mana dia. Mega apa tuh mas sempaja nasapai pun yang roto nama dodong Allah malalam nendre makai tak ya kong kanana maruka macai nasa paganggu-ganggu dia tu husuk padahal namo dia maruka nana dia tu na husuk ala satu mi ha tapi dia tu gago ko to ini makanya yakin, makanya Allahu Akbar, yakini bahwa dia melihat aku. Naita ka pong Allah Ta'ala roko, naita ka pong Allah Ta'ala sujud, itu aja. Merasakan bahwa Allah menghadir. Kan makanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuliang kay sibaway ko kenro ko monro. Yakin saja dia melihat kita. Selesai. Ajan takar kinri monro maka makapaj tidak boleh. Ina tu nama kay ka makapaj din kanalita lari marhidiri di nasapuan na kapar malaikat na kapar. Para ka pasampaja tuling ka masapa. Nah, ini yang banyak. Dito gagok ko eh. Iya, yakini saja bahwa Allah itu ada dan itu merasakan kehadirannya. Itu yang paling gampang pak. Makanya naita ka roko, naita ka sujud, dan itu nikmat. Tapi dia gak tahu mas sempaja sempurna bu. Pasti semua ada kekurangan. Napakanjaki paringaran na sali bacana. Napakanjaki bacana na lupai kada sinrakan nih. Tata denulay. Makanya ada istighfar sesudah salat. Nah, itu sesudah salam. Ya aja tak kada kong kaya kat mo kada kuya masampaja din ang kanalese. Salamat tau may nga aja tepat kecuali tau merenak matepat memang sabada itu naringeran. Itu kuncinya. Makanya jangan tunggu untuk khusyuk baru salat, tapi salatlah berusaha untuk khusyuk. Itu kuncinya. Tapi di situ bukan fi salatihim khasyun, tapi an salatihim khasyun. Kenapa dia pakai an? Kalau pi berarti di dalamnya. Kalau an itu sebelum dan sesudahnya. Makanya komelo ki khusyuk mapamulai jenne pakanjaki. Toma bismillah maka limomo ki pakanjaki ya ko bala mi masjid. Katuna sasa ini pada tapul ni kompro pada ni mato meka ya lo masjid na so. Ko carana lo khusyuk. Situ jadi masalah. Makanya maka memang lain-lain orang sekarang berwudu maka bisu. Wih, napa ulun nama aku bami? Gaji itu jenne pagasilu wujuhakum rupa wajahun wa aidiyakum ilal marafiq gang kesiku aja na puluk kusiku elok kulimai ambil kemudian tumpahkan. Nah, itu yang abdalnya walaupun boleh. Kemudian wamsahu sapu ulue nasaba wamsahu usap tanya deni bolowe lai rica mi pala lima napa ya sapu ngoko ulue ia manuru hadis yang paling kuat isapu ulue ni ala do cile apa ia do cile macam dia pangewangang apa angka maka dia do cile tamakin roi tamoko girupa atau tamoko ulue ha tamakin do cilita ulu atau rupa maka dari Imam Malik ia do cile tamu kolue sehingga ia ku isapu ulue ipalai do cile
Maka Imam Abu Hanifah iya rodo cile tamai oko rupa nasaba pite ko wajahon pita pole yolo sai ko majulu mate na pada pire do cili nalale monrina na polo monri iya ko nasapu ulu na matu na panala do cili na monri maka manta sapi tania ulu tania tu rupa ina do cili makanya kalau sudah kepalanya baru diambilkan untuk telinganya. Maki tumpai talun rupa pendapat karena kena cocok ini meni bawang yang patitannya do cili tajuk napoluta makon itu. Kemudian wa idiyakum ilal marafiqi, dua siku dua aje gang kacing-kacing selesai itu berdoa adilau dongi ko tu pura majenne napa masikiriki tajagai matata aja na to kajili-jili napa sia mak buka WA. Jangan jaga ini nape matu meloni kata bere istighfar baca kolong surah binas atau saki napa pelan-pelan menghadirkan Allah yakin maka dana itaka napa to kata bere insyaallah. Yo puidi hono we kalalo makun rai masampajang ko palawangan na sinetro natajang iklan na pilin na napa masampajang awe nasang iklapi iklan pertama mak jenne apa menurut tudang sisa na iklan kedua adalah masuk jalan Allah akbar bismillah nagandru sume male pangupu aduhana sa wede na dapi pelingi ko ye capi kelahi gang ina mega bicawa mega kena dua jana macaram. Makanya saya wasiatkan jaga sholat bu, tapi tetap jangan tunggu sampai khusyuk baru mau sholat. Sholatlah untuk mencari kekhusyuan. Insyaallah. Pada itu telo pasai aja tetap pada tajak dale na pelo mapasa, loki pasai sapa dale. Jadi aku pisah pasai tak sapa dale aja tetaja ngoko bolata maka kamu garo dale aku pasai. Sama dengan sholat, aku pilalan na sampajangin apa tak sapa. Aja tak kadai piku carana khusyuk na dia pejin di sausa ieu teh sampajang jangan. Ya ko mega dosa ta sampajang. Iya maka aku paboto ki sampajang. Iya di paboto ko pura ki boto na dia to ga tau sampajang boto pak pura piye tu. Iya. Karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Angka kamu dicampur isang din sampajang de gaga. Ya ko mapuasa teh na nonton televisi dia batal puasana, tapi sampajang ni gari ta nonton ta batal. Iya. Menre itai Makkah nama bicara puasa kita mak bicara dia batal tapi sholat itu batal. Bahkan menurut Syafi'i bergerak lebih dari 3 kali dalam satu rukun itu batal sholat kalau Syafi'i. Tapi aku Imam Malik deh makanya engkau tahu masa pajak mata kedo mau napa kedo serupat dipakuai kalau tuh kone iman apa dicengi mi ejolo maka dia nak pernah lega adalah gaji nak bu imakon apa Allahu Akbar aja angkat tu imam Allahu Akbar napa salah mi apa aku ya sik na ulun na monro mi aku yolo nama ko Allahu Akbar menri Allahu Akbar awe imak pun ruto ya tu enggak ya tu je rawasa gini pengurus masih aja kita makan di alikimi ya ro mabicu ya cilika ngokoro aja naganggu imangnya tapi enggak tahu macam pakai tu mioko do cili nasa sama nasa dituligat tak do cili enggak tahu mana iya deh nasa kau naganggu sa di do cili kawata manu memang pak madu berupa jadi payah ro imangnya supaya nangkalinya tahu tapi upasa ngikoi ke imangnya tadi imam itu saya dengar bagus sekali. Saya wasiatkan salah satu pesan ulama kita, hati-hati kalau jadi imam. Biasa rakaat pertama, rakaat kedua bacaan Fatihah itu bagus. Tapi rakaat ketiga kita baca karena orang tidak dengar, kita tidak perbagus. Orang itu sebenarnya dilarang seperti itu. Magai berarti sampajanna okumi pareng kalingan na makmun na nataro. Tanya parengan kalingan na pong Allah Ta'ala non ritaro. Magi na makanja Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua. Ketiga dibaca biasa, padahal semua sholatmu untuk Allah bukan untuk makmummu. Kadang makan jak lagu alhamdulillah sisa rakaat ketiga Allah obe napa ke ku ya kana budu makran ulah doli Allah ini jadi masalah.
Padahal semua bacaannya itu ditujukan ke Allah. Tapi maginan kamakanja angka de nasaba rupa tawe mina paring kalingang. Ia natiasang imak kapujiyo. Nah, kenapa sholat ada jahar ada sir? Angka madodo sadai, angka maraja sadai. Itu supaya Allah menjaga bahwa sholatmu itu untuk aku. Yang kau perdengarkan dan yang tidak kau perdengarkan untuk manusia, semua aku dengar. Perbaiki sebagaimana kau membaca di awal sampai akhir. Itu kuncinya, Pak. Dan itu saya wasiatkan. Banyak imam-imam biasa saya tegur gara-gara itu, Pak. Rakaat pertama maka kanja lagona, sisa rakaat kedua desedi penalat tu patihen alat rokok nalena. Oh, itu jadi masalah. Dia tu ampai dia memang caji mangi ya, puji mancaji makmum. Kanya ko mancaji makmungi menyamaladat. O koki kanan na imangi, ashabul yamin. Itu didoakan oleh malaikat. Tapi aja to si talo mana ngukur si puluh terkosong sebelah kiri. Masalah tu ya tu. Iya. Makanya saya tuh biasa berdebat dengan teman-temanku. Kalau belajar fikih itu, dia cocok itu makna afdalus salati awwal waktu ya. Kemudian sebaik-baik sab juga adalah sab yang di sab pertama. Cocok nih makanya kau masih ya kongka. Tapi agan aku nggak tahu kisah ketiga monro nasagi madodo ngapalan ya dewa sempaja jolo galombak kedua pi supaya kau karo sab pertama. Masalah nih. Kan begitu. Makanya keutamaan itu tidak boleh merubah hukum. Tidak usah permasalahkan, Pak. Makanya ada ulama mengatakan sab pertama itu yang pertama datang, bukan yang berdiri di depan. Itu panas semakan atunya mah kui mun riko kenapa mata taruh lah yolo. Terpelulungan pada raja nong teh. Ya begitu. Itu sehingga dia mengatakan yang paling pertama datang. Itu tinggi pahalanya. Tapi aku makun raya jangan cepat datang ke masjid karena dilarang. Melo pikama teh talau. Pak ya komonroi meta mega gosipna. Makutiha nisan nabita nisan sampai nate makan aja masih jalan dah. Iya 5 menit masa baca si tengah jam gosip dega mangkar 25 menit. Tapi dia tahu aku atau sopeng dia kumiro kampung atau saya kira inilah yang penting saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Saya wasiatkan doakan suami kita. Saya lihat di sini banyak gambar caleg ditukar dari masuk ke kampungnya. Ya kong kacale masogo dia nama dosa. Angka masyarakat isogo dia itu nama dosa. Iya. Iya. Saya punya ceramah itu di Rakamora, saya kasih tahu. Sogo dan menyogo itu ndak berdosa. Ya kong maka nama dosa tidak. Saya berani anukan bahwa hadisnya tidak ada. Dia gagah hadisa maka dia tahu masuk isi batu isogo ima dosa dia gagah. Maka dami hadisa ar-ra'si wal murtasi pinar. Tahu isogo si batau masogo pada pade tamaranaka. Dia nama dosa tamu miranaka. Apa iya kau madosa iwat ditoba. Makanya orang yang disogo dan menyogo itu maka dia finar. Bukan syar, bukan dosa, tapi dia adalah nar. Kenapa? Kullu lahmin nabati min haramin fannaru auladin. Tetap neraka pepacingnya. Ini penting saya sampaikan. Makanya kong ke masogo aja takkan madosa ki de tama miranaka. Ini manike kami tonroi. Masa gara-gara akoro. Makanya istiharakan saja. Kalau ada keluarga ya istiharakan. Mudah-mudahan diberikan petunjuk. Doakan semua. Jangan sampai gara-gara caleg ibadah kita tidak ada nilainya di hadapan Allah. Yaitu caleg Pak 5 tahun nih. Dale komenre ini ngerangi. Pak Mega tu caleg ia minum ica. Halo, wah. Nak kali halo mau mabela ki halo Pak Macale. Sisa na menre tak tututo ka chano to na. Tapi dito ka ako kusok pengo kumero ke kampung. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.